Handphone steril, bersih, NaCl, bengkok, alkohol swab, hepatitis, sepuit, kunting, hepatitis, pelak, hand sanitizer. Yang tadi apa aja isinya? Pinset, anatomi. Ya, betul. Tujuan diadakannya perawatan luka itu buat menjaga kebersihan luka pasien, Biar nggak infeksi. biar nggak ada infeksi juga. Ya, betul. Oke, kita mulai ke tahap kerja langsung ya. Tapi kalian nanti pas OSCE dari prainteraksi sampai dokumentasi 7 menit. Oh. Sok mau kalian dulu Kakaknya dulu. Kak izin direkam ya, Kak? Iya, iya, Bang. Nanti aku mohon kerjasamanya ya, takut ada keliru atau salah langsung diingetin aja. Oke, pertama-tama perinteraksi apa aja? menyiapkan alat, Menyiapkan alat, membaca reka medis, privasi. Menyiapkan mental. Ya. Menyiapkan alat dulu apa cuci tangan dulu? cuci tangan dulu, menyiapkan alat, Menyiapkan alat. Nah, terus cuci tangan, terus nunggu kering, langsung pakai sarung tangan bersih. Ini posisi pakai sarung tangan bersih ya. Apa mau pakai beneran nih? Pakai beneran. Gitu enggak ya? L, Kak. Tuh lomba. Ada yang lihat kertasnya nggak tadi? Kayak pakai sarung tangan steril. Seperti biasa kalian tahap orientasi dulu ya. Nah, sekarang keluarin ini. Permisi ya, Pak. Kegedean berapa? 3 ya? Udah, backupnya diambil, deketin. Tapi jangan nempel banget ke kulit karena ini sampah, kotor. Oke. Terus ambil ini pindahin dulu. Deketin ke kita. Terus ukur di kaki sesuai ukuran Luka. Kalau lukanya kecil, kalau lukanya besar ya besar. Ini dibikin kecil aja nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Banyak kok. Sobeknya juga kecil dah. Oke, kita potong ya. Kecilan kayaknya deh. Lepas. Apa deh? Efisiensi. Sudah, kita ambil alkohol swab buat Lanjutan luka. Nyopot. kenapa harus pakai ini? Biar gampang. Tapi kan waktu aku PKK ada langsung bisa. Iya, itu bisa. Asalkan ini itu basah. Pasti gitu. dia udah. Tapi ada juga yang disemprot ya. Aku tidur. Disemprotnya pakai apa? Alkohol. Disiram Disiram-siram. ada ini. Oh, Terus saya Makanya iya dulu. Alkohol. Kenapa kok Kak, perih? ini tuh sebenarnya buat apa perawatan luka tuh kayak yang dulu kan. Dulu kan Iya. kita pernah juga. Kayak dulu sama, tapi bedanya kan dulu kalian pakai korentang. Iya. Sekarang enggak kan? Enggak, sekarang nggak pakai sarung tangan steril langsung dan pakainya tromol gede juga ininya steril dari luar. Nanti kalau pas kalian OSCE tiba-tiba ini nggak dibalut, tiba-tiba itu enggak gede, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja yang adanya di sana. Takutnya malah ke distract terus waktunya udah habis, remet, detch gimana. Tapi yang kemarin banyak yang remet gak? Pas tahun aku ya, yang sama panas itu tiba-tiba dipanggil semua yang dapat perawatan luka kumpul katanya gitu, remet semua. Terus tiba-tiba pas sudah kumpul ada 2 orang yang gak remet, temanku tuh dua-duanya. Tapi tetap suruh kumpul dulu. Nah sisanya remet beneran. Itu karena sterilnya. Iya, ada yang karena si lengan baju kena yang steril lah. Oh iya, aku telepon. Lah, kalau kena ini gimana? Iya, makanya nanti dilipet aja ya pas kalian dapat panas. Baju pendek. Feeling ya. Apa ini kemarin sama Pak? Iya. Tank top. Strik banget panas tuh, hati-hati pokoknya mah. Ini ceritanya pelan-pelan ya.
Aku biar Memori. cepet. Repet. Nah ini Nanti kalau OC gitu aja nggak apa-apa, misalnya udah itu. ya pokoknya bilang aja ini dibuka pelan-pelan gitu. Terus kalau misalnya susah lah cabut aja. Soalnya pasti pengen kerjain ya. Nah udah dibuka, ambil ini dari sudutnya biar tidak terkena luka. Set, udah dibuka, apa yang kita lakukan? Observasi. Apa aja? Ada jaringan terus Lukanya ada cairan, ada nanah tidak, ada kemerah-merahan tidak. tanda-tanda infeksi. Tanda infeksi. Ya pokoknya tidak ada tanda-tanda infeksi dan tidak ada jaringan mati atau nekrosis. Ya. Terus kalau misalnya bilang tidak ada push, berarti nanti tidak perlu dikeluarin gitu, dan tidak ada bau dan lain-lain yang tanda-tanda infeksi itu. Udah selesai semuanya nih. Sekarang kita pakai sarung tangan steril yang dominan. Misal kita buka nih, jangan di situ deh. Ini ya ceritanya buka. Yang dominan kalian pakai dulu yang steril duluan. Misalnya ini steril, ini gak pakai sarung tangan. Jadi pas kalian pakai steril itu sarung tangan dua-duanya dibuka. Yang bersih tadi tuh, langsung steril yang sebelah dulu. Saat udah pakai steril yang ini kita buka, tapi dari luar karena lapisan dalamnya udah masuk ke steril. Apa dulu sama yang steril? Salah dong. Nah, Iya. ini kom ini dibukanya main steril. Ambil NaCl pakai yang bersih. Salah satu ya, karena satunya buat kering. Secukupnya aja. Itu juga nggak boleh nyentuh. Iya, jangan karena steril. Ya, tutup. Nah, buka tromol pakai tangan yang bersih. Bersih ya. Jangan kena dalamnya karena dalam steril. Ya Allah bu, dikit amat. Enggak aku yamin. Oh iya, Tadi kosong sama kirain sedikit. pasti kayak gitu dah. 3 buat basah. Ya Allah, gede banget tempatnya. Dari kemarin yang 3 kering. Nanti kalian tergantung kalian ya, tergantung lukanya ya. Kalau lukanya ini langsung tutup karena dalamnya steril, jangan lama-lama dibuka. Dah, semuanya udah siap nih. Langsung satunya lagi yang tadi gak pakai sarung tangan, pakai sarung tangan steril. Pakai sarung tangan steril dua-duanya. Habis itu kita lakukan pembersihan luka. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya ini jangan ya. Kalau misalnya ada push kayak gitu, kalian ambil kasanya lebihin buat nyimpen di sini jadi bantalan. Ini kasa buat kalian keluarin. Tapi bilang aja nggak ada ya Kak ya? Bilang aja tidak ada push. Nanti biar gak usah ngeluarin Pemerahan tidak ada nekrosis. gitu. Nah, ini sebelum dibersihin, ini gunanya buat irigasi. Tapi kemarin itu yang sama Pak Anas boleh irigasinya langsung pakai NaCl diguyur. Kalau pakai ini juga boleh, cuman membutuhkan waktu lama ngambil ini diguyur. Jadi langsung aja bisa pakai ini. Dengan catatan bengkok di bawah sini tapi jangan nempel, atau kasa jadiin gini. Kita di sini ngebiur gitu. Biar cairan pasien itu tidak kemana-mana gitu. Jadi ke bawah aja, nggak ke kasur, nggak kemana, nggak ke ini gitu. Itu enggak steril. Udah enggak steril. Iya udah nggak steril, makanya itu pas buka kalau misalnya ini darahnya banyak banget, langsung ambil ini yang sebelah tuh, jadi kayak guyur aja. Berarti kalau nggak diguyur nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa kalau pas OSCE nih, pas OSCE bilang aja nggak ada darah yang banyak banget, jadi nggak perlu irigasi. Tapi kalau yang emergency gitu kan, darurat biasanya gitu, dan di rumah sakit itu biasanya kadang merhatiin steril, kadang enggak kalau misalnya lagi darurat gitu. Iya. Udah, kita bersihin ya lukanya. Pertama pakai iya, basah. Kayak biasa ya, diperes dulu. Udah ya kak, jalan. Iya, nggak apa-apa lah ya. Ibaratnya basah banget lah. Set. Lakukan dari dalam keluar. Gini. Sisi yang udah dipakai jangan dipakai lagi, kayak biasa. Ini buang. Satu lagi buat bagian luarnya. Bagian luar. Terus balikin.
Sekarang bagian yang Kering. dalam luar dulu, bagian luar dulu, dalam dulu, ini di tap-tap ya, Iya. dulu tap-tap, balik lagi di tap-tap, satu lagi bagian buat bagian luar. Pokoknya ini harus dibersihin sampai keadaan lukanya itu bersih, mau beberapa kali pun pokoknya sampai bersih, jangan terpatok dua kali. Udah, nih udah kayak gini, kita tutup. Pokoknya dilihat lagi kondisinya, kalau misalnya udah bersih baru tutup, tapi kalau belum tetap bersihin sampai bersih. Tutupnya pakai apa dulu? Ya, tuh. Tutup pakai yang kering. Nih, luka udah ketutup, pinset udah kita pakai, bisa kita simpan di bengkok. Nih, udah, tangan kita bakal on steril buat nutup lukanya. Siapa lukanya mau saya tutup? Udah selesai, pokoknya sampai rapet, jangan ada yang kebuka. Nggak rapet juga nggak apa-apa, asalkan ketutup rapet. Gitu, selesai. Tanyakan bagaimana Pak perasaan Bapak sudah dibersihkan lukanya, apakah sudah lebih nyaman gitu. Terus kalau misalnya udah, kita dokumentasi, beresin alat, selesai.